Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok geografi ingin mempresentasikan mengenai materi keragaman budaya Indonesia. Adapun nama-nama anggotanya sebagai berikut. 1. Pengertian keragaman budaya Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik. Faktor-faktor keragaman budaya Indonesia. Letak Indonesia yang strategis yaitu di antara benua Asia dan Australia, serta berada di tengah jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, tetapi juga pengaruh kebudayaan luar pada budaya Indonesia. Kondisi geografis. NKRI terdiri atas ribuan pulau terpisah menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Di satu sisi, masyarakat tiap pulau pun jadi mengembangkan budaya masing-masing sesuai tingkat kemajuan dan lingkungannya. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau menimbulkan banyaknya suku, budaya, ras, dan golongan. Kondisi alam dan iklim. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, dan daratan rendah mengakibatkan perbedaan masyarakat. Kondisi alam tersebut tentu akan membuat mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan masyarakat berbeda. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Misalnya, masyarakat perkotaan umumnya mudah untuk menerima orang ataupun budaya asing. Namun, ada juga masyarakat yang tetap bertahan pada budaya sendiri dan tidak mau menerima budaya luar. Penyebaran unsur-unsur keragaman budaya. Pertama, keragaman suku. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, suku bangsa adalah sekelompok etnik dan budaya masyarakat yang terbentuk secara turun-temurun. Berdasarkan BPS pada sensus penduduk 2010, Indonesia punya lebih 1.300 suku bangsa. Menurut data, suku Jawa menjadi kelompok suku bangsa terbesar di Indonesia. Hampir di setiap wilayah Indonesia kita dapat menemui suku ini. Kelompok suku bangsa ini tersebar pada hampir seluruh wilayah Indonesia. Jumlahnya kira 40% dari total populasi Indonesia. Suku bangsa terbesar berikutnya yaitu suku Sunda yang berjumlah kira-kira 36,7 juta jiwa. Selanjutnya, suku Batak sebesar 8,5 juta jiwa dan suku asal Sulawesi kecuali suku Makassar, Bugis, Minahasa, dan Gorontalo sebesar 7,6 juta jiwa. Sebaliknya, suku bangsa yang populasinya paling sedikit yaitu suku Nias 1,4 juta jiwa, suku Minahasa 1,24 juta jiwa, dan suku Gorontalo 1,25 juta jiwa. Jumlah suku yang sangat beragam menyebabkan Badan Pusat Statistik menggunakan pendekatan kelompok suku bangsa. Yang kedua, keragaman bahasa. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, jenis bahasa daerah di Indonesia mencapai kira-kira 2.500 bahasa daerah. Jumlah tersebut hampir 2 kali jumlah suku bangsa di Indonesia. Yang ketiga, keragaman adat dan kesenian. Macam-macam keragaman budaya Indonesia. Upacara adat. Upacara adat adalah salah satu bentuk adat istiadat atau kebiasaan masyarakat tradisional yang diduga masih mempunyai nilai-nilai relevan bagi kehidupan dan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Hal itu dirasa sebagai bentuk upaya manusia agar dapat berhubungan dengan arwah atau roh para leluhur dan bentuk kesanggupan masyarakat sekitar untuk menyelaraskan diri akan alam dan lingkungan luas. Meskipun perkembangan zaman semakin maju dan canggih, akan tetapi upacara adat tak dilupakan oleh sebagian masyarakat, khususnya masyarakat yang kental akan adat. Hal itu karena upacara adat dirasa mempunyai nilai filosofis dan kekuatan tersendiri oleh sebagian masyarakat dan setempatnya. Contoh upacara adat. 1. Upacara adat di Aceh, yaitu Pausiuk. Pausiuk dikenal sebagai tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh sebagai perwujudan syukur atas anugerah yang diberikan oleh Allah. Umumnya, upacara adat Pausiuk diselenggarakan saat acara kelahiran, naik haji, pernikahan, dan sebagainya. 2. Upacara adat di Sumatera Utara adalah tradisi Engkokal Holi. Tradisi ini dikenal sebagai ritual untuk mengambil tulang belulang leluhur masyarakat dari dalam pemakaman, kemudian disimpan dalam peti dan diletakkan di salah satu bangunan tugu yang memang disediakan secara khusus. 3. Acara adat Jambi, yakni upacara
Besale. Upacara besale adalah untuk pengobatan tradisional guna mengusir arwah atau roh jahat yang dirasa menjadi asal mula penyakit dari warga, suku, anak dalam. Adat di DKI Jakarta yakni Mapas. Mapas dilaksanakan masyarakat Betawi bila mana terdapat seorang ibu baru yang melahirkan anak. Dalam upacara itu, para ibu diwajibkan memakan sayur papasan agar ibu dan bayi selalu sehat. Upacara di Jawa Timur disebut Kasada. Kasada adalah perayaan adat suku Tengger yang diselenggarakan tiap hari ke-14 pada bulan Kasada, sesuai tanggal Jawa. Metode yang dilakukan yaitu dengan melempar berbagai sesajen ke arah kawah Gunung Bromo. Upacara adat di Bali yang terkenal ialah Ngaben. Upacara Ngaben dilaksanakan dengan mengkremasi atau membakar jenazah di Bali. Tujuan dan maksud upacara Ngaben guna mengantar jenazah ke kehidupan selanjutnya. Upacara adat Nusa Tenggara Timur adalah pesta adat reba yang dilaksanakan guna menyambut perhatian tahun. Ciri khas tradisi ini ialah memakan ubi secara bersama-sama dengan diiringi musik serta tarian adat setempat. Upacara adat di Kalimantan Barat dinamai Naik Dango. Upacara ini memang kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh masyarakat Dayak sebagai ucapan syukur pada Sang Pencipta atau mereka menyebutnya Naik Jubata atas panen padi. Upacara adat di Papua yakni pesta bakar batu yang terdiri dari 3 tahapan, di antaranya persiapan, bakar babi, dan terakhir makan bersama. Kemudian, Papua Barat ada tanam sasi, yaitu rangkaian upacara adat kematian dengan menanam sasi atau sejenis. 2. Pakaian adat. Pakaian adat adalah salah satu ciri suku tertentu di Indonesia. Umumnya, pakaian adat dipakai saat berlangsungnya proses upacara adat. Misalnya pernikahan yang memang menerapkan adat istiadat dari daerah tersebut. Ragam budaya Indonesia yang satu ini tetap bertahan dari berbagai perkembangan busana atau pakaian modern yang terbilang cepat. Bahkan, beberapa di antara generasi sekarang banyak yang memodifikasi pakaian adat agar terlihat trendy, meskipun dikenakan saat acara informal. Pakaian adat Indonesia memang menjadi simbol di tiap daerahnya. Tentunya masing-masing provinsi memiliki karakteristik baju tradisional sebagai bentuk keunikan daerah tersebut. Adapun untuk warna dan corak dari masing-masing pakaian tradisional di Indonesia memiliki keberagaman, mulai dari kombinasi warna cerah hingga cenderung gelap. Tak hanya itu, pakaian adat dari tiap daerah di Indonesia juga memiliki nama sendiri. Provinsi Bali, yaitu pakaian adat Payas Agung. Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu pakaian adat Bodo. Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu pakaian adat Rimpu. Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu pakaian adat Sangkarut. Provinsi Maluku, yaitu pakaian adat Cele. Provinsi Gorontalo, yaitu pakaian adat Biliu dan Makota. Provinsi Papua, yaitu Koteka dan Rok Rumbai. Provinsi Bengkulu, yaitu pakaian adat Rejang Lebong. Provinsi Lampung, yaitu pakaian adat Tulang Bawang. Provinsi Jawa Timur, yaitu pakaian adat Pesaan. Rumah adat. Rumah adat tradisional adalah sebuah bangunan atau konstruksi yang sengaja dibangun dan dibuat sama persis dari tiap-tiap generasinya, tanpa adanya modifikasi. Rumah adat masih dipertahankan, baik dari segi kegunaan, fungsi sosial, dan budaya di balik corak atau desain bangunan tersebut. Rumah adat sendiri dapat digunakan sebagai tempat tinggal atau hunian suatu suku bangsa tertentu dan bisa pula menjadi tempat yang bersejarah, serta dipakai sebagai pelaksanaan upacara adat. Selain itu, rumah adat di tiap-tiap provinsi di Indonesia memiliki namanya masing-masing. Contoh rumah adat. Yang pertama ada Provinsi Sumatera Utara, yaitu Rumah Bolon. Yang kedua Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, yaitu Rumah Selaso Jatuh Kembar. Yang ketiga Provinsi Lampung, yaitu Rumah Nowo Sesat. Yang keempat Provinsi Bali, yaitu Rumah Gapura Candi Bentar. Yang kelima Provinsi Jawa Barat, yaitu Rumah Kasepuhan. Yang keenam Provinsi NTB, yaitu Rumah Dalam Lokasamawa, dan masih banyak lagi contoh rumah adat lain. Musik tradisional. Alat musik tradisional Indonesia merupakan alat musik yang sudah turun-menurun dari generasi ke generasi dan berkembang di daerah-daerah tertentu. Dengan begitu, hal itu menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki aset yang beragam. Dalam masyarakat adat, lazimnya alat musik tradisional memiliki 3 fungsi. Di antaranya, 1. Alat musik tradisional digunakan sebagai salah satu media atau sarana upacara adat yang memang diselenggarakan secara turun-menurun. 2. Alat musik tradisional dapat berfungsi sebagai pengisi latar musik pada pertunjukan seni daerah setempat. 3. Alat musik tradisional bisa menjadi sarana ekspresi, kreasi, bahkan komunikasi. Alat musik tradisional dari Provinsi Maluku dan Papua yaitu tifa, dari Provinsi Jawa, Bali yaitu gamelan, Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sasando, Provinsi Sulawesi Utara yaitu kolintang, Provinsi Jawa Barat yaitu angklung.
Selanjutnya ada tarian tradisional. Tarian adat tradisional adalah tarian yang berkembang dan tentunya dilestarikan oleh daerah tertentu dari generasi ke generasi berikutnya. Tarian adat tradisional lazimnya memiliki karakteristik yang memperlihatkan budaya dan kearifan daerah setempat. Tarian adat tradisional menjadi salah satu keragaman budaya Indonesia yang terkenal dan banyak diperlihatkan di acara penting tingkat internasional. Berbagai provinsi di Indonesia mempunyai tarian adat tradisionalnya tersendiri. Bahkan satu provinsi dapat memiliki lebih dari satu ragam tarian. Berikut ini merupakan contoh tarian tradisional dari beberapa provinsi di Indonesia. Yang pertama ada tari perang yang berasal dari Papua, tari pendet dari Provinsi Bali, tari saman dari Provinsi Aceh, tari gong dari Provinsi Kalimantan Timur, tari merak dari Provinsi Jawa Barat, dan terakhir ada tari bolelebo dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional. Senjata tradisional adalah hasil budaya yang sangat berkaitan dengan suatu masyarakat daerah tertentu. Senjata tradisional berfungsi guna berlindung dari serangan musuh, kemudian aktivitas berburu dan berladang. Seiring berjalannya waktu, senjata tradisional menjadi jati diri suatu bangsa sebagai bentuk aset kebudayaan bangsa Indonesia. Setiap provinsi di Indonesia tentu memiliki senjata tradisional yang berbeda antara satu dan lainnya, serta memiliki nilai aturan selaras dengan norma budaya yang diberlakukan. Sebagai senjata tradisional yang berbahan baku dari yang ada di sekitar lingkungan daerah tersebut pada zamannya. Contoh senjata tradisional Provinsi Kalimantan yaitu Mandau, Provinsi Sumatera Utara yaitu pisau surit, Provinsi Sulawesi Selatan yaitu badik, Provinsi Maluku yaitu parang salawaki, Provinsi Jawa Barat yaitu kujang, Provinsi Papua yaitu pisau belati. Lagu tradisional. Lagu daerah adalah semacam lantunan yang dinyanyikan oleh masyarakat suatu daerah. Bisa dikatakan, lagu daerah menyerupai lagu kebangsaan yang sifatnya kedaerahan. Karena Indonesia adalah negara dengan beragam suku bangsa juga budaya. Hal itu menjadikan lagu-lagu daerah di Indonesia sangat banyak dan pastinya di tiap daerah memiliki lagunya masing-masing. Lazimnya, lagu daerah menggunakan bahasa daerah setempat. Contoh lagu tradisional. Yang pertama ada Bungong Jempa berasal dari Aceh, yang kedua Butet berasal dari Sumatera Utara, yang ketiga Saleram berasal dari Riau, yang keempat Selendang Mayang berasal dari Jambi, yang kelima Yo Botol Botol berasal dari Bengkulu, yang keenam Kicir Kicir berasal dari Jakarta, yang ketujuh Re Ayo Re berasal dari Jawa Timur, yang kedelapan Ratu Anom berasal dari Bali, yang kesembilan More berasal dari Nusa Tenggara Barat, yang kesepuluh Naluya berasal dari Kalimantan Tengah, yang ke-11, Pela Tawa-Tawa berasal dari Sulawesi Tenggara. Yang ke-12, Borero berasal dari Maluku Utara. Yang ke-13, Yamko Rambe Yamko berasal dari Papua. Dan masih banyak lagi contoh lagu tradisional lainnya. Makanan tradisional. Sebagai negara kepulauan dengan tanahnya yang subur serta dapat menumbuhkan berbagai jenis tanaman, menjadikan Indonesia kaya akan rempah-rempah. Dari situlah, Indonesia mampu menciptakan makanan khas dengan cita rasa rempah-rempah yang melekat di setiap hidangannya. Dengan demikian, Indonesia mampu menjadi salah satu negara dengan wisata kuliner yang diapresiasi oleh mancanegara. Contoh makanan tradisional. 1. Provinsi Sumatera Barat yaitu rendang, Provinsi di Yogyakarta yaitu gudeg, Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pisang ijo, Provinsi Kalimantan Tengah yaitu kalumpe, Provinsi Papua yaitu papeda, Provinsi Bali yaitu bebek betutu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.